join, oh yeah, baby, carry go. Dance your body never can be shit. Open up, make I see you then. Now you ain't a catch a fancy. They do me, I keep talking. Oh no no no. Kabupaten Kendal adalah sebuah wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang masuk dalam wilayah metropolitan Kedung Sapur. Kabupaten Kendal sendiri juga dikenal dengan sebutan kota santri karena terdapat ribuan pondok pesantren terutama di Kecamatan Kaliwungu. Dan juga kota Kendal dikenal dengan sebutan kota seni dan budaya. Mata pencarian di Kabupaten Kendal ini cenderung berubah dari waktu ke waktu. Dulu di sini mata pencarian yang mendominasi adalah petani. Namun sekarang sudah banyak industri-industri yang berkembang sehingga banyak warga mempunyai mata pencarian sebagai buruh dan pengusaha. Berikut salah satu pernyataan dari rekan saya yang bersedia untuk diwawancarai mengenai mata pencarian di desanya. Hai guys, sebelumnya perkenalkan aku Alif, aku dari Bahasa Asing Terapan angkatan 2021. Di sini udah ada rekan saya, boleh perkenalan dulu? Oke, sebelumnya halo guys, perkenalkan nama saya Fresti Yulianingrum. Kalian bisa panggil saya Fresti. Iya, kayak minuman, tapi cuma kalau Fresti itu kan pakai T ya. Ti, kalau saya itu pakai Y gitu. Jadi memang bacaannya sama, Fresti. Panggilannya juga gitu, Fresti gitu. Terserah kalian mau manggil apa gitu kan. Kebetulan saya itu tinggal di Kendal juga, tepatnya di Langan Harjo. Itu depan stasiun lama Kendal. Itu ya nggak berfungsi lagi sih, tapi memang kebanyakan orang tuh taunya stasiun lama Kendal memang sudah terbengkalai gitu. Terus depan Aneka Jaya Kendal gitu. Boleh diceritain nggak kesibukan Mbak Fresti akhir ini apa aja? Kebetulan saya juga fresh graduate ya. Jadi saya itu memilih untuk bekerja. Jadi karena memang saya basicnya bekerja, saya memilih bekerja dan saya juga melanjutkan saya bekerja di CV Diamond, di Optik Diamond gitu. Jadi memang karena keinginan saya itu pertama memang lulusan dari SMK itu karena memang basicnya bekerja, jadi saya memilih untuk bekerja juga gitu. Karena memang nanti tahun depan, insya Allah kalau saya mau ya guys ya, Doain itu aja. mau kuliah, tapi kalau mau gitu. Semoga tetap mau. Amin. Ngomong soal pekerjaan nih, di desa kamu rata-rata pekerjaannya tuh apa aja? Kalau di desa aku sih rata-rata mereka dagang di pasar, terus ada juga sebagai buruh pabrik, tapi itu hanya 1-2 dulunya gitu. Tapi memang kebanyakan itu di pasar sih, dagang gitu. Ada juga yang buka warung di rumah tuh, ada juga. Selain dari pekerjaan yang tadi nih, buruh, ada petani, ada nggak pekerjaan yang lain? Ada sih mereka juga kayak jadi buruh pabrik, kebanyakan sih buruh pabrik itu nggak ada yang lain. Cuma karena mereka tuh lebih ke agak tua, jadinya memang jarang ada yang bekerja gitu. Jadi kayak paling dagang sih di pasar gitu, karena kebetulan rumah saya juga deket pasar. Jadi memang itu mata pencahariannya mereka untuk bekerja ke pasar, peluang bagi mereka gitu. Yang muda-muda sekarang ya yang kerja ya. Betul sekali. Kan teknologi udah bagus nih, ada nggak perbedaan yang ketara nih antara mata pencarian zaman dulu sama sekarang? Ada sih, dulu itu kebanyakan orang-orang tuh kan memang ada sih dulu itu memang ada yang petani, tapi memang bisa dihitung hanya 1, 2, 3 saja, karena memang sekarang juga mereka dulu ada yang petani, ada yang dagang. Karena ada perubahannya, makin kesini mereka memilih untuk bekerja sebagai buruh pabrik. Entah kenapa mereka memilih yang ada gaji pokoknya gitu. Jadi ada alasan ya, selain gaji pokok, apa nih alasan utama orang milih jadi buruh pabrik? Ya karena mereka ini pertama, kan kalau misal hanya dagang saja itu kan ada sih penghasilan hanya per hari dapat. Cuma kan itu nggak cukup buat mereka hidup. Jadi kalau misal dia hanya ini kan hanya dagang saja, itu kan nggak cukup bagi mereka gitu. Kebutuhan sehari dapat, memang sehari dapat itu buat makan sehari aja tuh habis gitu. Karena kalau misal kenapa dia memilih untuk bekerja sebagai buruh pabrik, itu tuh mereka punya gaji pokok yang kemungkinan besar entah mereka itu nanti bisa dibuat tabungan. Kan mereka punya gaji pokok, kalau misal dagang kan nggak punya. Makanya kebanyakan orang memilih untuk memilih buruh pabrik gitu, yang gajinya UMR gitu.
kan teknologi udah bagus nih, udah canggih. Kenapa mereka nggak buka usaha aja yang memanfaatkan teknologi? Ada juga berbagai macam orang yang pemikirannya seperti itu, tapi kebanyakan juga orang itu tetap memilih untuk bekerja sebagai buruh pabrik. Tapi ada juga orang yang istilahnya milenial lah, dia memanfaatkan adanya teknologi, guys. Misal dia tetap dagang, tapi mereka disebarluaskan melalui perdagangan online, kayak misal di sosial media, kayak WhatsApp, Shopee mungkin dijual di situ. Nah, itu memang mereka ada juga yang berpemikiran seperti itu. Ada juga orang yang tetap nekat untuk bekerja sebagai buruh pabrik gitu. Di desamu masih ada nggak nih diskriminasi tentang pekerjaan? Ada sih sebagian, 1, 2, 3 orang. Ada juga yang orang meremehkan sebagai buruh pabrik. Itu tuh meremehkan pekerjaan sebagai orang yang buka warung di rumah. Jadi kayak misal, halah buka warung aja apa cukup sih buat hidup gitu. Sedangkan itu kan memang pilihan orang masing-masing. Dia memilih kayak gimana bekerja pun yang penting itu hidup-hidup orang. Yang penting halal, wes urep-urep ku dhewe kok ngatur. Iya betul. Pernah kena nggak nih? Alhamdulillah sejauh ini enggak sih, soalnya aku sendiri orangnya tuh kalau semisal diremehkan orang, kayak semisal diomongin orang, hal pekerjaan apa sih kayak gitu, pekerjaan paling juga nggak cukup tuh buat makan sebulan, gaji segitu, bodoh amat. Yang penting kita itu kan ngejalanin sesuai basic kita sendiri, yang penting kita senang, yang penting kita tuh ngejalaninnya enjoy gitu. Toh juga kan yang butuh kan kita sendiri, emang mereka ngasih makan kita kan enggak, jadinya kayak gitu. Iya. Yang terakhir nih, boleh nggak kasih pesan-pesan buat orang yang mau nyari pekerjaan atau yang udah jadi buruh pabrik nih, biar lebih semangat lagi kerjanya? Oke, jadi tuh ya, kita tuh bekerja ya teman-teman, kita tuh bekerja harus punya tujuan. Jadi intinya kayak gini, kan kalau semisal kita bekerja, kalau semisal kita nggak punya tujuan, ya buat apa? Pertama, emang karena dapet capeknya doang. Kita berangkat pagi, pulang sore. Kadang juga kalau semisal jadi buruh pabrik itu ada yang masuk malam, pulangnya pagi. Kan kalau semisal kita nggak punya tujuan, kita nggak punya semangat buat bekerja, itu kan buat apa gitu. Jadi kayak dapet, intinya gini, dapet capeknya doang gitu. Kayak semisal, kayak saya nih ya, saya bekerja, saya punya tujuan, kayak saya pengen beli motor, terus pengen beli emas-emasan, pengen beli rumah, kan punya tujuan. Jadi kerja kan biar bisa jadi semangat gitu. Jadi ada keinginan yang dicapai, nanti bekerja itu ada sesuatu yang diwujudkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi buat kalian-kalian semua yang mungkin di luar sana, yang mungkin pengen bekerja tapi masih bingung, ya kalian harus punya tujuan sendiri gitu. Kalian mau bekerja tuh buat apa uangnya gitu. Kalau semisal kalian udah punya uang banyak tapi tetap mau bekerja, it's okay, no problem. Jadi kan itu buat tabungan. Intinya gini, wes pokoknya judulnya ki nabung, perkara duitnya meh gawe apa kuwi urusan buri. Ngono. Tuh, berarti kalau kerja itu harus ada tujuannya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih atas waktunya buat Presti. Oke. Senang ya bisa ngobrol-ngobrol bareng. Halo, salam kenal ya guys. Ya, nanti Saya cantumkan di IG. Ada IG-nya di kolom komentar. bisa di-follow. Ya, see you teman-teman. Dadah.